Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa dibagi menjadi dua, yaitu teknologi luar angkasa dunia dan teknologi luar angkasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa dunia. Kamu pasti tahu kan film Star Wars? Film Star Wars ada di kehidupan nyata loh. Istilah Star Wars dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk kompetisi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. Pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyebar luasan pengaruhnya loh. Uni Soviet menjadi negara pertama yang meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Dan pada November 1957, Uni Soviet langsung meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Wah, keren banget ya. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explore 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada tanggal 15 Mei 1958. Pada tanggal 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Lunik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Momen terpenting dalam pengembangan teknologi ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan keluar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot dan Uni Soviet berhasil menjadi manusia yang melakukan perjalanan pada tanggal 1601 12 April dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit, disusul dengan John manusia yang mengorbit pertama pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawat Friendship 7 milik Amerika Serikat dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat pada bulan di tanggal 20 Juli 1966. Berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru. Teknologi luar angkasa, International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Nasional didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Itu menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa loh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa ini tentu membawa dampak besar bagi Indonesia. Pada tanggal 1976 di bulan Juli pada tanggal 6 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau yang biasa disebut dengan SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah ataupun antar negara loh teman-teman, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio dan faksimili serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia mempunyai satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada tanggal 16 Juli 1983. Selain mempunyai satelit, saat itu Indonesia juga mempunyai kosmonot loh. Adalah Pratiwi Sudarmo yang akan diberangkatkan untuk misi luar angkasa Indonesia. Sayang, dirinya belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1986. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi persenjataan yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia. Kita pasti tahu senjata itu sudah ada sejak dulu, baik itu dalam Perang Dunia ataupun Perang Dingin. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menggunakan senjata-senjata yang ada di dunia ini untuk perang, untuk melawan sesama, atau untuk menghancurkan negara-negara lain. Contoh-contoh persenjataan yang ada pada zaman dahulu itu, misalnya ada nuklir, ada bom, lalu para prajurit-prajurit zaman dulu juga menggunakan tank untuk menembak-nembak musuh, lalu juga menggunakan kapal selam untuk diam-diam untuk menyerang musuh diam-diam, lalu menggunakan pesawat bom. Pesawat bom ini sudah sangat jelas mereka menggunakan pesawat bom untuk ngebom mereka dari atas sampai ke bawah agar tidak terlihat begitu. Lalu ada kapal perusak yang digunakan untuk merusak apapun yang ada milik lawan mereka. Saya akan menjelaskan perkembangan teknologi persenjataan di Indonesia. Pertama itu mulai berkembang pada saat Indonesia memperoleh kedaulatan dalam konferensi meja bundar. Pemerintah Republik Indonesia menasionalisasi pabrik senjata dan merilis senjata. Lalu pabrik senjata ini dikelola oleh
tentara negara Indonesia, TNI, Angkatan Darat. Lalu sejak saat itu senjata mulai berkembang, selalu dipakai untuk penjajahan dan digunakan berbagai jenis senjata. Ada senjata api, ada amunisi, ada kendaraan perang juga seperti tank dan segala macam. Saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi persenjataan. Yang pertama yaitu dampak positif dari perkembangan teknologi persenjataan. Yang pertama yaitu terciptanya keamanan negara karena adanya persenjataan ini negara menjadi lebih aman karena musuh-musuh mungkin akan takut atau mungkin merasa terancam karena kita memiliki teknologi senjata. Lalu yang kedua, mudah menangkap penjahat. Karena adanya senjata tentu kita pasti merasa lebih aman dalam menangkap penjahat karena mungkin penjahat itu dengan tangan kosong atau memegang pisau atau apa. Jadi kita bisa dengan gampang menangkap atau hanya mengancam dengan senjata kita. Lalu yang kedua yaitu dampak negatifnya. Yang pertama adalah rusaknya ekosistem. Ya, rusaknya ekosistem ini sudah jelas karena mungkin ada yang menyalahgunakan pemakaian senjata atau ada juga karena menangkap penjahat mungkin salah sasaran atau terlalu banyak menggunakannya sehingga merusak ekosistem-ekosistem yang ada di bumi ini. Lalu yang kedua ini sangat jelas yaitu meningkatnya terorisme. Ya, karena terorisme berkaitan dengan senjata, mungkin karena bertambahnya senjata, terorisme ini semakin bertambah juga dan mereka juga semakin tertarik untuk melakukan aksi teroris. Halo, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan informasi. Tapi saya akan menjelaskan tentang 6 barang saja ya. Yang pertama ada komputer. Komputer berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Charles Babbage mengembangkan difference engine menjadi analytical engine pada tahun 1833. Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis pada tahun 1937. Komputer pada masa Perang Dunia yang kedua digunakan sebagai alat pendesain perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa alat monitor. Yang kedua ada faksimili. Faksimili ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Korn menyempurnakan mesin faks dengan mengirim foto dari satu mesin ke mesin lain melalui jaringan telepon. Dan dasar mesin faks modern baru dibuat Edward Berlin yang berhasil menciptakan berlinograph pada tahun 1925. Pada tahun 1908, mesin faksimili dimodifikasi menjadi cukup kecil dan memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Yang ketiga ada alat televisi. Televisi ditemukan oleh John Legend Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirimkan sinyal dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Carl Goldman mengembangkan teknologi televisi berwarna pada tahun 1940 sampai 1953. Selanjutnya ada alat yang bernama radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bekerja lewat udara dengan kecepatan suara sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat. Ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Marconi mencobanya dengan mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada pada tahun 1901. Digunakan sebagai alat komunikasi antara awak kapal dengan stasiun di pantai sejak 1905. Pada tahun 1933, Profesor E.H. Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation atau FN sebagai penyempurnaan amplitude modulation atau EM sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Yang kelima ada teknologi yang bernama internet. Berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET atau dibuat pada tahun 1969. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. ARPANET diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung pada ARPANET hanya 230
213 komputer pada tahun 1981. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya NCP ke TCP atau IP, World Wide Web atau WWW, yang merupakan cikal bakal situs internet diciptakannya Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Yang keenam ada teknologi yang bernama ponsel. Awal pembuatan handphone pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs. Pada tanggal 3 April, handphone seperti dikenal seperti sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog, bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang untuk tangan. Itu aja benda-benda yang perkembangan dari iptek pada masa kini. Perkembangan teknologi dan informasi dalam infografisnya di atas tentu mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya tentu bisa mempercepat persebaran informasi yang akurat, mutakhir, mempermudah komunikasi antar wilayah, pengembangan wawasan sarana hiburan, media pertukaran data-data secara cepat dan efektif. Tapi pasti ada dampak negatifnya dong. Dampak negatifnya dapat menimbulkan seperti memudarnya nilai tradisional masyarakat, semakin banyaknya pembajakan hasil karya, atau menguatnya sifat individualisme. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dianita dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi yang ada di dunia. Kita semua pasti tahu transportasi di dunia ini ada tiga macam. Yang pertama itu adalah transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Transportasi darat seperti yang kita tahu ada mobil, ada bus, ada motor, dan segala macam. Transportasi di udara ada pesawat, ada helikopter, dan transportasi di air ada kapal. Yang pertama, transportasi di darat. Pertama kali mobil itu ditemukan oleh Henry Floyd. Lalu kereta api itu pertama kali ditemukan oleh Maglev. Kereta api pertama kali ditemukan oleh Maglev. Yang kedua yaitu transportasi udara, yaitu yang pertama adalah pertama kalinya diterbangkan balon udara oleh Joseph dan Jacques Eitin pada tahun 1782, dan balon udara itu pertama kali diterbangkan setinggi 300 meter dari bawah ke atas, setinggi 300 meter. Lalu yang kedua ada pertama kali ditemukannya pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Olive dan Wilbur Wright pada tahun 1903. Lalu yang ketiga adalah pertama kali ditemukannya pesawat jet pada tahun 1905 oleh Henry Fonda. Lalu yang ketiga adalah transportasi air. Nah, transportasi air ini pertama kali yang ditemukan itu adalah kapal selam. Kapal selam ini dulu dipakai untuk melakukan penjajahan militer sebagai macamnya, atau biasanya kapal itu digunakan untuk menyerang dalam perang. Lalu karena itu sejak perang dunia pertama, kapal ini semakin terkenal lalu semakin dipakai oleh masyarakat sekitar. Setelah itu, karena kita sudah membahas gimana transportasi yang ada di dunia sekarang di luar negeri, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi yang ada di Indonesia. Sebelum adanya transportasi, apalagi transportasi darat, masyarakat Indonesia itu membangun jalan yang ada di Indonesia, yaitu jalan seperti jalan tol gitu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana terciptanya jalan raya yang ada di Indonesia. Perkembangan pembuatan jalan tol pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1973 dan dibuat di Jakarta, Bogor, Ciawi. Lalu jalan tol ini dibuat kemudian bisa dipakai pada tahun 1978. Jalan tol ini sudah mulai dipakai, lalu jalan tol ini dipasang sepanjang 50 km. Dibuat sepanjang 50 km. Lalu dilanjutkan kembali, dibuat di Pulau Sumatera, dibuat di Jakarta Tangerang, dibuat Jakarta
Surabaya ke Gempol, lalu Surabaya ke Gresik, Cikampek ke Purwakarta, ke Padalarang pada 2005. Saya akan menjelaskan perkembangan transportasi air yang ada di Indonesia. Pelabuhan kapal pertama di Indonesia itu bernama NV Nederland Indische Industrie. Itu pertama kali berjalan pada tahun 1823 yang dibuat oleh Jenderal Van der Capellen. Lalu setelah dibuat lagi bengkel kapal pada tahun 1849 di Surabaya. Lalu setelah dibuatnya ini, sampai pada tanggal 1939, perusahaan ini diganti namanya menjadi Marine Establishment atau ME. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi udara yang ada di Indonesia. Penerbangan pertama kali ditemukan oleh Indonesia yaitu pesawat yang pertama kali ditemukan oleh Nurtanio Pringgodissuryo dan Wiseko Supomo. Dan mereka berdua ini pertama kali merakit pesawat yang ada di Indonesia. Lalu kedua tokoh ini pertama kali menerbangkan pesawat pada tahun 1955 yang pesawat mereka itu dinamakan dengan nama Si Kumbang. Nah, lalu saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi ini sendiri. Dampak positif yang ada dari perkembangan teknologi di bidang transportasi ini, yang pertama, menempuh jarak kemanapun itu semakin cepat, lalu semakin mudah. Karena ada transportasi, misalnya ada transportasi air. Apabila kita ingin ke pulau lain, kita bisa menggunakan kapal dan itu lebih mudah. Lalu dengan adanya pesawat juga lebih mudah dan lebih cepat. Dengan adanya mobil, kita bisa mengendarai sendiri, ingin pergi kemanapun itu menjadi cepat. Lalu dampak negatifnya ini, mungkin pada saat ini, dampak negatifnya terjadi pada masa ini, yaitu adanya kemacetan di mana-mana, kemacetan lalu lintas di mana-mana, adanya polusi udara, kekurangan BBM, dan segala macamnya.